sahabat Ayo Bertani, ketemu lagi di session tentang pengangguran. Jadi kita akan berdiskusi dengan Mas Lito Muhammad. Mungkin ini salah satu penggiat anggur di Pringsewu, Lampung ini. Bagaimana tips trik tentang budidaya anggur yang diterapkan di Pringsewu ini. Pemangkasan itu seperti apa sih sebenarnya? Kapan waktunya? Terus kapan indikasi kelihatan seperti apa bahwa tanaman ini siap dibuahkan? Ya. Jadi sebelum saya berbicara ke pemangkasan, sekali lagi masih saya sedikit ulas tentang pupuk tadi. Oh iya. Itu tadi untuk pupuk pembuahan ya, yang kita bahas tadi, MKP, KNO3 putih, dan Karate-boron. Tapi sekali lagi teman-teman, menurut saya itu tidak wajib. Selagi nutrisi di dalam tanah tercukupi, nggak perlu dipupuk. Pohon itu berbuah nggak perlu dipupuk. Saya sudah buktikan, bukan katanya. Iya. Ini dari pelaku. Ya, dari pelaku. Berdasarkan pengalaman Maaf, bukan menggurui. Betul. Ini kan pengalaman nggak boleh dibantah, Mas. Pengalaman juga pengalaman. Nah, jadi untuk pemangkasan, syarat pohon anggur itu sudah siap dibuahkan dengan primer atau batang utama sudah sebesar spidol lah. Snowman yang jadi besar, sejempol gini ya. Jadi udah snowman yang itu. Ya. Oke. Sekundernya pun kurang lebih segitu. Kemudian ada yang lebih penting lagi, tersier atau cabang ketiga ya. Cabang ketiganya itu minimal sudah sebesar pensil. Sebesar pensil. Oke. Untuk teknik pemangkasannya, setiap jenis itu berbeda. Ya. Jadi ada yang jenis-jenis tertentu maunya dipangkas short, pendek. Ada jenis yang pemangkasannya harus medium atau sedang. Kemudian ada juga yang long, panjang. Makanya saya juga selalu anjurkan ke teman-teman yang membeli bibit dari kita untuk jangan menghilangkan tag name yang saya berikan. Gitu. Jadi sudah ada identitasnya. Jadi umpama suatu saat jadi bisa direkomendasikan. Jenisnya apa? Jadi ini tekniknya seperti ini. Betul. Penting teman-teman, jangan sampai kehilangan identitas dari pembibitan. Itu tips yang bagus sekali. Ya, dari pemangkasan akan timbul bunga, itu biasanya bunga atau buah itu berapa waktunya, Mas? Sekitar 10 sampai 15 hari. 10 sampai 15 hari. Sudah mulai keluar tunas baru. Sudah terlihat bunga. Itu juga untuk jenis-jenis tertentu, ada yang langsung terlihat, ada yang tumbuh dulu beberapa daun baru terlihat bunganya. Oke. Jadi seperti itu, dan dari mulai timbul bunga itu bisa dipanen berapa hari tadi? Dari HSP, dari pangkas. Iya, setelah pangkas. Untuk buah sendiri bisa kita panen, kita menghitungnya dari mulai pemangkasan, pangkas pembuahan. Itu tergantung jenis kembali lagi. Seperti Jupiter itu 90 HSP. Berarti 3 bulan ya. 3 bulan sudah di ini. Untuk jenis Nizina itu 125 HSP baru bisa dipanen. Oke. Jadi range-nya dari mulai 3 bulan sampai 4 bulan ya. 4 bulan. Oke, jadi teman-teman seperti itu. Apa tanda-tanda sudah siap dipanen biasanya? Atau tes rasa aja? Selain itu tadi, selain HSP, selain kita hitung hari, kemudian bisa juga kita lihat dari indikasi bijinya. Kalau yang berbiji, bukan yang seedless ya. Iya. Dia bijinya sudah coklat kehitaman. Iya. Jadi kita buka, ini sudah saatnya ditandai dengan rasa yang manis. Rasa yang manis. Karena ini table grape ya yang kita tanam. Table grape ya. Sebenarnya ada 2 jenis untuk anggur ini kan, wine grape dan table grape. Untuk wine grape yang biasa dibuat fermentasi untuk minuman ya. Betul. Nah, kebetulan yang kita tanam adalah table grape, anggur saji. Anggur saji, jadi siap makan lah ya. Betul. Siap makan. Kalau untuk komersial, kan ini teman-teman sebenarnya kan jadi kami mempelajari bahwa sekarang ini kan
anggur ini masih tahapannya kalau dilihat tuh masih hobi. Ya, betul. Belum, kami memang sedang mencari tentang referensi untuk yang sudah mulai melakukan komersialisasi lah. Nah, tapi kalau dari 30 jenis varietas atau yang jenis yang yang ada, kira-kira rekomendasinya kalau untuk konsumsi besarnya. Konsumsi besar ya? Ya, untuk produksi gitu. Ya. Yang paling cocok untuk orang Indonesia yang kira-kira kan ada preferensi ya? Iya, betul. Ada preferensi orang, oh saya suka ini nih. Yang rata-rata orang Indonesia akan suka itu kira-kira apa, Mas? Ya. Rekomendasinya? Biasanya kan kalau dari pelanggan itu mereka lebih suka yang besar, kemudian manis. Besar, manis. Kemudian warna relatif ya. Warna relatif. Relatif ada hijau, hitam, merah. Hijau, hitam, merah. Nah, kalau untuk skala perkebunan, saya rasa ini menurut saya sekali. Iya, nggak apa-apa. Yang Nizina bagus. Nizina. Jupiter walaupun dia kecil tuh bagus. Harold, Julian, Transfigurasi, kemudian Akademik, Gospi, sebenarnya banyak sekali. Oh, banyak sekali ya. Nah, kira-kira itu sebenarnya banyak banget lagi yang rekomendasi kan, tapi tidak bisa kita sebutkan semua. Betul. Kalau melihat di pasaran, itu kan seedless biasanya lebih mahal. Ya. Kalau saya lihat di supermarket atau di itu kan, itu seedless biasanya lebih mahal. Bener nggak, Mas? Bisa iya, bisa enggak. Kalau menurut saya, yang saya tahu harga buah anggur itu ditentukan oleh kualitas ya, kualitas. Kemudian rasa, kemudian lalu mungkin kesulitan untuk membuahkannya. Oh, jadi tingkat obstacle-nya ya, tingkat kesulitannya untuk semakin sulit tentu semakin mahal. Iya. Jadi kalau semakin mudah, semakin murah. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau umpamanya dapat yang kesulitan tuh pasti ada hal baiknya gitu ya. Jadi betul. Harganya juga bisa lebih mahal. Nah, sekarang kalau saya mau nanam nih, Mas, untuk hobi, untuk nanam dulu lah di rumah gitu kan. Kira-kira kan tadi bibitnya kurang lebih ukuran yang 80, kurang lebih lah ya, 80 cm gitu. Itu kalau di sini berapa sih saya bisa mendapatkan bibit ini, sekalian promosi? Ya, sekalian promosi karena kan menyediakan bibit juga untuk teman-teman penghobi nih. Nah, kira-kira berapa range-nya? Untuk bibit rata-rata kita jual mulai dari 125.000 sampai dengan 300.000. Bahkan itu sudah kita sepakati dengan komunitas anggur Pringsewu dan Lampung. Iya. Bahkan kalau kita lihat-lihat juga itu untuk seluruh Indonesia. Sudah range-nya seperti itu ya? Tidak jauh-jauh beda. Iya. Ya ada juga harga bibit yang sampai jutaan. Di atas 500.000 lah. Tapi itu kita jarang berikan ke pemula kecuali untuk kolektor ya. Kelasnya kolektor lah. Kalau yang pemula rata-rata 150-300. Nah, mungkin ini yang terakhir masalah panen ini. Masalah panen itu kalau lihat ditimbang nggak, Mas? Kalau satu batang itu bisa keluar berapa ini kalau yang kayak gini nih ya? Ya, saya pernah nimbang iseng-iseng aja sih. Iya. Supaya tahu nih. Untuk Nizina saya pernah dapatkan 6 on lebih lah. 6 on. Dan padahal satu batang ini ada berapa dompol nih yang ideal yang aman, masih aman untuk dipelihara? Dompolnya. Tapi sejauh ini di rumah ini pernah anggur berbuah sangat-sangat lebat. Ya tidak pernah kita kurangi dompolannya, hanya kita lakukan penjarangan karena itu wajib. Itu saya pelihara semua, ya alhamdulillah sukses, bisa dipanen semua. Berarti bisa sampai 10 dompol lebih ya? Bisa, ratusan dompol bisa. Ratusan dompol, jadi seperti ini mungkin 50 dompol. Waduh, kalau di rumah berarti cukup pelihara 1-2 aja sudah. Kalau untuk tadi ngundang keluarga udah cukup ya, Pak? Sangat cukup. Setelah panen habis, diapakan nih supaya besok panen lagi? Iya, kalau untuk perawatan pasca panen, karena saya sendiri sering melakukan pembuahan bertingkat. Oh gitu. Ya. Oh jadi terus-menerus ada? Iya. Jadi di atas buah nanti ada lagi buah susulan. Waduh, menarik ini. Jadi terus terang teman-teman, di sini
anggur tidak pernah berhenti berbuah di rumah karena jadi pembuahan bertingkat. Bertingkat, betul Ya. betul. Jadi kapan aja datang ini insya Allah ada nih. Ya, betul. Insya Allah ada. Karena pembuahan bertingkat tadi. Ya sebenarnya kalau mau ngikutin SOP yang katanya di teman-teman di YouTube, ya, setelah pangkas pembuahan, setelah panen, kita istirahatkan kurang lebih sebulan, kita isi nutrisi lagi dengan pupuk pertumbuhan, kemudian pruning lagi, udah pruning lagi, lalu kita pelihara tunasnya lagi, kemudian Yang kita di pruning pangkas lagi. tunas yang tersier atau sekunder? Tersier. Tersier. Cukup tersiernya di pruning itu biar ada pertumbuhan lagi. Iya, ada juga yang melakukan dengan stres air katanya. Tapi saya juga tidak menganut itu karena tidak menggunakan itu pun ternyata anggur ini berbuah terus ya. Kenapa harus kita tunda-tunda? Iya, betul. Jadi apa namanya ini? Jadi sekali lagi mungkin cukup. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Ayo bertani sekarang. Ya. Ayo bertani sekarang, mantap. Ya, terima kasih. Ya.